Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yofiram Channel, channel yang memberikan informasi tentang agama Islam. Di video kali ini, kita akan membahas keutamaan memuliakan anak yatim yang harus Anda ketahui. Yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya ketika usianya masih kecil atau belum balik, sementara jika yang tiada adalah ibu, maka disebut dengan piatu. Tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Wasaya nomor 2489. Tidak ada satupun anak yang menginginkan dilahirkan dalam keadaan seperti itu, dengan kondisi orang tua yang tidak lengkap, atau bahkan tanpa keduanya sama sekali. Maka keberadaan mereka, anak yatim, seharusnya menjadi perhatian kita semua. Dalam Al-Quran, kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali, yakni 8 kali disebut dalam bentuk tunggal, 14 kali dalam bentuk jamak, dan 1 kali dalam bentuk dua mustanah. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok-sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Tahukah Anda, ternyata banyak sekali keutamaan menyayangi dan memuliakan anak yatim. Dikutip dari buku Dahsyatnya Doa Anak Yatim karya Muhammad Qaluruhamman Al-Mahfani, begini keutamaan mencintai anak yatim. Yang pertama, meraih peluang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tak mau berdekatan dengan Rasulullah, di mana kedekatannya seperti jari telunjuk dengan jari tengah, begitu dekatnya, Masya Allah. Aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggakannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sal bin Syad. Yang kedua, pemelihara anak yatim dijamin masuk surga. Jika mereka para pemelihara anak yatim tidak bisa menjadi teman Rasulullah di surga karena suatu hal tertentu, namun ia akan tetap dijamin masuk surga. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Ketiga, diberi gelar abrar atau soleh atau taat kepada Allah. Ketahuilah, menyantuni anak yatim dan memberi makan mereka beserta orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan atau abror minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Yang keempat, Allah beri pertolongan, menolong anak-anak yatim dengan berbagai langkah kepedulian nyata menjadi ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat.
Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aib di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat yang pedih. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut, pembicaranya dengan menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tarbani dari Abu Hurairah. Yang keenam, ladang amal solih untuk di akhirat kelak. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 7. Meraih keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Memelihara dan memuliakan anak yatim merupakan adalah salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amal makruh dan nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut ini: siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Dengan memuliakan anak yatim, insya Allah kita akan diberikan keutamaan-keutamaan besar. Antara lain, dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita kembali lagi di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.